ke padang gurun dalam hidup pribadi kita. Di sana ada keheningan, dan dalam keheningan Allah bersuara untuk setiap kita. Ada sebuah pertanyaan, kapan Allah akan menghakimi bumi? Tentu pada saat akhir zaman. Saat penghakiman itu adalah saat Roh Kudus, Roh Allah yang menyertai tunas yang keluar dari tunggul Isa. Nubuat Yesaya belum terjadi. Belum terjadi, tapi sedang menuju penggenapannya. Tunas itu adalah pemimpin yang akan menghakimi kehidupan semesta ini. Para insan manusia yang menghasilkan buah-buah kebaikan sebagai hasil pertobatan. Pemimpin itu adalah Kristus Yesus. Itulah kedatangan Kristus yang kedua kali saat tiba akhir zaman. Itulah yang sementara sedang kita nantikan sambil mengenang kembali kedatangannya yang pertama kali sebagai peristiwa inkarnasi, peristiwa sabda menjadi manusia. Setiap kali kita mendoakan doa malaikat Tuhan, jam 6, jam 12, jam 6 sore, jam 6 pagi ya, kita diingatkan dan mengenang peristiwa inkarnasi itu. Maka sekarang ini kita membangun pengharapan yang mana selalu mewarnai pesiaran kita, sehingga ziarah kita di bumi ini disebut ziarah pengharapan. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan saudara-saudari kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, karena kita gereja nyata hidup di tengah-tengah dunia, bahwa kita terbuka, kita sebagai gereja milik Kristus terbuka bagi kita peluang untuk bekerja sama dengan orang-orang lain meskipun berbeda iman, bekerja sama dengan tetap tegas pada iman gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, untuk bersama-sama menuju pada pintu perdamaian, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah sifat gereja, sifat misi gereja, bersinodal, berjalan bersama dengan orang lain dalam melakukan pesiarahan di tengah dunia ini. Maksudnya agar gereja melaksanakan misi perdamaian kita pribadi lepas pribadi, misi persaudaraan, terbuka bekerja sama dengan semua pihak yang tentunya pihak yang berkehendak baik, tidak muluk-muluk. Tapi ketika saya bisa menghadirkan ketekunan, ketika saya bisa menghadirkan penghiburan, ketika di tempat mana saja, di sekolah, di tempat kerja, saya bisa menghimpun kesehatian, satu suara untuk menyerukan kebenaran dan kebaikan.
meskipun mereka berbeda dengan diri kita. Bukan hanya untuk bangsa yang bersunat saja, jadi kita dikatakan dalam bacaan itu, tetapi juga bangsa yang tak bersunat. Artinya Kristus mengatasi semua dan datang hadir untuk semua. Maka jangan kita sombong, mentang-mentang kita dibaptis jadi Kristen, terus mengklaim Kristus hanya untuk orang Kristen. Bukan. Maka bertobat untuk merubah pola pikir selama ini. Gereja Katolik hidup di tengah dunia dengan segala jenis perbedaan, dan kita telah dan sedang mengalami itu. Tetapi di tengah kemajemukan, perbedaan itu diutus menghadirkan pemulihan. Apakah saya bisa menjadi tempat bagi banyak orang, agar banyak orang pun dipulihkan? Dipulihkan dari apa? Dari kesesatan pikiran, dari kesalahpahaman, dari kesombongan, dari ketidakpengertian, dari kebencian, dari penolakan. Di dalam Sagi kemarin, setiap kita orang Katolik harusnya berperanan sebagai rumah sakit jalanan. Rumah sakit jalanan berarti saya menyembuhkan diri saya sendiri, tapi juga menyembuhkan orang lain. Jalanan, karena dalam pesiaran kita tanpa kita kehendaki kita bertemu dengan orang-orang yang sakit. Meski diri kita juga seringkali dilanda sakit, rohaninya yang sakit. Dan itu kita alami di tengah duka cita, dalam keprihatinan terhadap harapan dunia. Harapan dunia yang tentu menuju pada pintu keselamatan tadi. Jangan kita merasa menjadi gamang, jangan kita menjadi bimbang ketika orang tua kita yang bukan Katolik, ayo kita pergi ibadah. Itu orang tuamu, kamu harus hormat, berbakti, iya. Hormat dan bakti, iya. Tunjukkan itu, iya. Tetapi dengan sopan dan santun, engkau juga harus bisa mengatakan, Ibu, mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat dan bakti saya kepada ibu, kepada bapak, iman saya tidak bisa melakukan itu. Atau saya di kantor, saya punya atasan, saya punya bos, ya, dalam unit-unit kerja diundang beribadah, dia tidak bisa datang, kita ditunjuk, kita Katolik ditunjuk, tolongkah wakili saya, sampaikan, Bapak, bukan saya tidak taat, bukan saya tidak turut perintah Bapak, tapi minta maaf, iman saya tidak bisa melakukan itu, tidak bisa. Silakan Bapak menunjuk orang lain yang bukan Katolik. Bisa buat begitu, bisa mengatakan begitu. Dan secara tegas pilihan itu harus kita buat dengan rasa hormat, dengan rasa santun kepada orang lain. Karena memang di sisi-sisi itulah, ya, kita mau dimasukkan dalam kondisi yang gamang,
kondisi yang bimbang, kondisi yang bingung, maka termasuk anak-anak muda yang pacaran, boleh pacaran dengan gereja lain, tapi tegaslah, cinta ya cinta, tapi jangan membabi buta. Itu punya hak setiap anak muda, setiap kita mau mencintai, silahkan. Tapi jangan karena iman itu ikut cintamu maka tereduksi semua. Ini tadi Paulus, Yohanes, kampak sudah ada di tangan, pengirikan juga sudah ada, siap untuk tebang, siap untuk memilih dengan pengirikan itu. Jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai jerami. Jangan kita memposisikan diri kita sebagai pohon yang buahnya tidak memuaskan majikan sang pemilik kebun. Jadi silahkan. Hasil pertobatan itu nyata, bisa dirasakan, bukan hanya di lingkungan keluarga kita, bukan hanya di kombas-kombas kita, tetapi dirasakan oleh banyak orang, bahkan di luar iman kita. Nah, ini tidak mungkin tidak kalau kita tidak bisa bersama mereka. Maka tadi satu sisi dalam panggilan kita sebagai orang Katolik, jadilah rumah sakit jalanan sebagai buah nyata dari pertobatan, sehingga kita tidak memposisikan sebagai jerami, sebagai pohon yang buahnya asam. Jadi sekali lagi, bersama mereka, berjalan bersama menuju pintu keselamatan itu, dan tentu tanpa harus menjadikan diriku sendiri masuk dalam kegamangan, masuk dalam suasana pling-plang, masuk dalam kebingungan dan hilang karena tidak ada kejelasan dan ketegasan. Hanya seringkali soal-soal pribadi yang mudah diombang-ambingkan. Maka sebaliknya, jangan katakan aku juga punya masalah, enggak ada waktu untuk perhatikan orang lain. Justru itulah panggilan kita, turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam diri sesama kita, sambil memikul penderitaan orang lain, bahkan memikul beban penderitaan diri kita sendiri. Korban dari kemiskinan iman yang benar. Banyak di antara kita merasa gamang, bingung, tapi malas bertanya. Gara-gara saya miskin iman saya, miskin iman yang benar, menjadi korban kesesatan akibat provokasi, pengaruh-pengaruh, bahkan kebencian dan perdebatan murahan. Ini belum Natal. Jangan posisikan diri kita Natal karena meriam bambu. Itu bukan Natal. Natal ibadah sana sini, makan pesta enak, itu bukan Natal. Saya harus beritahu, tradisi Natal hanya ada di dalam gereja Katolik. Gereja di luar Katolik tidak punya tradisi Natal. Loh, kok bisa? Di luar gereja Katolik, walaupun Yesusnya satu, tapi persepsinya beda-beda, seenak perutnya. Ini maka hati-hati. Di luar gereja Katolik hanya percaya pada kitab suci. Terus logikanya gimana?
Di dalam kitab suci ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada menyuruh memperingati Natal. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Tadi suara apa? Tidakkah iya? Tidak. Ada diajar dalam kitab suci suruh merayakan Natal? Tidak. Setuju? Nah, kalau gereja Katolik hanya mengakui kitab suci sebagai sumber iman satu-satunya, maka Katolik juga tidak akan merayakan Natal seharusnya. Inilah tidak konsistensi banyak orang di luar sana. Justru karena itu Katolik menghormati kitab suci sebagai sumber firman Allah. Tetapi Allah, sekali lagi saya pernah omong juga, Allah tidak hanya bekerja berfirman hanya di dalam kitab suci. Allah bekerja berfirman di luar kitab suci. Dalam sejarah gereja, makanya kita harus belajar sejarah. Walaupun tidak mendalam, paling tidak kita tahu sebagai orang Katolik. Dalam sejarah, setelah Yesus naik ke surga, para murid yang masih gamang bimbang dan limbung pling-plan itu diajar oleh Roh Kudus, sehingga jelas sikapnya para murid. Sehingga karena jelas, para murid jadi rasul yang melanjutkan ajaran Yesus Kristus sendiri. Ketika itu sebagai para rasul, mewartakan, mengajarkan, menjadi rumah sakit jalanan, ya toh. Petrus waktu menyembuhkan orang sakit di mana? Di jalan-jalan, termasuk Yesus. Dari tempat kelahirannya sampai ke Yerusalem, ini peziarahan Yesus. Juga sama dengan peziarahan kita. Di tengah perjalanan itu kita ketemu orang ini, orang itu. Ada yang benci, ada yang dendam, ada yang banyak soal. Nah, kita hadir di sana. Seperti dulu yang dilakukan oleh para rasul. Menyembuhkan orang. Jangan menambah. Karena kehadiran kita orang jadi sekarat tambah. Karena mulut kita, karena perilaku kita, tampilan kita, yang bisa menyakitkan orang. Jadi sekali lagi, Katolik mengakui kitab suci yang tertulis, tapi Katolik juga disadarkan oleh Roh Kudus bahwa Tuhan juga bekerja di luar kitab suci. Pada saat gereja perdana, para rasul mengajarkan ajaran kasih Injil Kristus. Apakah sudah ada kitab suci perjanjian baru? Belum. Nah, terus bagaimana? Roh Kuduslah yang membimbing mereka semua, entah lewat mimpi, entah lewat penampakan, penglihatan. Waktu Injil Yohanes belum ada. Yohanes ada di mana? Di Patmos, di penjara. Menjadi tenaga kerja paksa, kerja rodi ketika di penjara. Apa yang dia buat? Berdoa, menulis apa yang dia alami, penglihatan macam-macam, mimpi macam-macam. Waktu itu ada kitab Yohanes? Belum. Maka ini menjadi inspirasi, ini menjadi roh Allah yang sedang mengajar gerejanya. Gereja sudah ada? Sudah. Tapi belum punya kitab suci? Belum. Ikuti kitab yang mana? Kitab-kitab orang Yahudi, Taurat. Nah, inilah pencerahan.
terkait dengan Natal. Jadi jangan posisikan diri kita sebagai orang Katolik menjadi orang-orang yang Natal karena bom bambu, Natal karena kelap-kelipnya di sana sini. Ya. Baru kalau kita diundang untuk bikin bantu mereka pasang tenda atau apa, silakan. Nah, habis kerja ada makan banyak sana. Ya, itu. Ya, apalagi kalau sudah akhir-akhir tanggal tengah-tengah tua lagi ya. Nah, silakan. Adus-arus irit-irit nanti mau pulang kampung, jadi ya silakan. Hari ini tidak masak. Kenapa? Diundang di gereja sana untuk apa? Suruh bantu dekor, silahkan. Ya, itu. Tapi kalau ayo sudah selesai dekor, ya jangan pulang ya, nanti ada ibadah. Maaf Ibu, maaf Bapak, saya Katolik, sudah selesai jadi kami pulang. Kok gitu? Ya iyalah. Itu. Nah, berani nggak ngomong kayak gitu? Itu. Sampai duar, haleluya, duar, bong, haleluya. Nah, ini contoh konkret yang terjadi dalam sekitar hidup kita sebagai orang Katolik. Ya, contoh yang lain, telusuri hidup kita seperti Yohanes ya, yang mengajar di padang gurun supaya kita masuk di padang gurun kita masing-masing. Supaya suara Tuhan itu menjadi tajam. Ya. Supaya hati kita diasah supaya peka dengan suara Tuhan. Ya. Agar dengan demikian kita boleh tetap terus menghasilkan buah-buah pertobatan yang sungguh-sungguh, yang kita boleh lepas dari alat penampi Tuhan. Kita boleh lepas dari kampak di tangan Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama berjalan untuk masuk dalam lumbung Tuhan, lumbung surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.